Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu pelaku usaha perikanan yang ada di Kecamatan Sungai Pandan, Kecamatan Bebirik? Harapan saya semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Wahyudi Rahman, penyuluh perikanan yang mewilayahi kecamatan Bapak Ibu sekalian berada. Dalam kesempatan kali ini di tengah kondisi pandemi yang masih merebak di negara kita, izinkan saya untuk kembali berbagi informasi mengenai perikanan kepada Bapak Ibu sekalian. Seperti yang sudah, izinkan saya berbagi informasi ini melalui video yang saya buat dan akan saya share melalui link WhatsApp kepada Bapak Ibu sekalian. Adapun materi penyuluhan yang akan saya bawakan pada kali ini adalah mengenai analisa kelayakan usaha perikanan. Selama saya memberikan materi, saya sangat berharap Bapak Ibu memfokuskan mata dan memfokuskan telinga Bapak Ibu sekalian terhadap materi yang saya bawakan. Apabila ditemukan sebuah pertanyaan, Bapak Ibu bisa menghubungi saya via telepon atau via WhatsApp atau grup WhatsApp yang telah kita buat, dan kita akan melakukan diskusi di sana. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, berikut materi mengenai analisa kelayakan usaha perikanan yang akan saya bawakan dalam tampilan berikut ini. Analisa kelayakan usaha. Analisa kelayakan usaha perikanan adalah sebuah kegiatan yang ditujukan untuk menilai sisi manfaat yang dapat diperoleh dari suatu kegiatan usaha perikanan. Apa tujuannya? Dengan adanya analisis ini, kesimpulan yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan atau pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Apakah melanjutkan dalam artian layak atau menghentikan suatu rencana usaha perikanan. Layak atau tidak. Layak dari suatu analisa dapat diartikan bahwa usaha perikanan ini dapat dikerjakan dan memberi manfaat baik dari sisi finansial maupun sosial benefit. Dengan adanya analisis kelayakan ini, risiko kegagalan dapat dihindari. Analisa usaha menjadi penting karena yang pertama, dapat mengetahui tingkat keuntungan terhadap alternatif investasi yang diberikan. Dan yang kedua, mengadakan penilaian terhadap alternatif investasi. Dan yang ketiga, menentukan prioritas investasi, sehingga dapat menghindari investasi yang hanya memboroskan sumber modal yang ada. Bagaimana dengan metode kelayakan usaha? Ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah analisis laba atau rugi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya keuntungan atau kerugian dari usaha perikanan yang dikelola. Pada dasarnya, sebuah usaha dinyatakan untung apabila nilai penerimaan lebih besar dari total pengeluaran. Rumus dari analisa laba rugi adalah penerimaan dikurang total biaya yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Metode yang kedua adalah revenue cost ratio atau RC. Ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat keuntungan relatif dari sebuah usaha perikanan yang diperoleh dalam satu tahun terhadap biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan usaha perikanan tersebut. Pada dasarnya, sebuah usaha dikatakan layak apabila nilai RC lebih besar dari 1. Dikarenakan hal ini menggambarkan semakin tinggi nilai RC, maka tingkat keuntungan suatu usaha juga akan semakin tinggi. Adapun rumus RC adalah penerimaan dibagi dengan total biaya. Biaya di sini biaya tetap ditambah biaya variabel. Metode yang ketiga adalah payback period atau PP. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan sebuah biaya investasi yang telah dikeluarkan untuk sebuah usaha perikanan. Cara mencari PP rumusnya adalah total investasi dikali 1 tahun dibagi dengan keuntungan. Yang keempat adalah break even point atau BEP. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui berapa batas nilai produksi atau besarnya volume produksi sebuah usaha perikanan untuk mencapai titik tidak untung maupun tidak rugi alias impas. Pada dasarnya, sebuah usaha dinyatakan layak apabila nilai BEP produksi lebih besar daripada jumlah unit yang sedang diproduksi saat itu.
atau BEP harganya lebih kecil daripada harga yang sedang berlaku pada saat itu. Adapun rumus untuk mencari BEP adalah untuk mencari BEP produksi itu total biaya dibagi dengan total produksi. Sementara untuk mencari BEP harga, total biaya dibagi harga penjualan. Nah, berdasarkan kegiatan analisa kelayakan usaha, disampaikan suatu kesimpulan antara lain, apakah usaha itu layak atau tidak layak dapat diketahui melalui kegiatan analisa usaha. Terus, apabila layak, dapat disampaikan suatu pernyataan tentang yang pertama, prospek usaha ke depannya, yang kedua, kontribusi terhadap pelaku usaha, yang ketiga, kontribusi terhadap lingkungan, yang keempat, rasio-rasio pendukung, yang kelima, kebutuhan modal, yang keenam, kemungkinan kerjasama dengan lembaga permodalan atau pengembangan usaha, yang ketujuh, jangka waktu kredit yang dibutuhkan jika menjalin kerjasama dengan lembaga permodalan, termasuk cara pembayaran atau pengembalian kredit, dan yang kedelapan adalah jaminan yang disediakan, dan lain-lain. Demikian video penyuluhan ini saya buat, semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu pelaku usaha perikanan dimanapun berada. Akhirul kalam, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.